Apakah TikTok masih worth it di tahun 2026? Nah, kemarin setelah bikin konten yang Topet, Shopee ya masih worth it. Sekarang TikTok gilirannya ya, karena banyak yang nanya juga kalau TikTok gimana nih Om? Ya, kalian belum nonton kontennya Shopee ya, nanti boleh klik aja ya. Nanti kita siapin di pin komen. Tonton juga karena menurut saya itu bagus banget untuk membuka mindset teman-teman. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Nah, TikTok itu bukan platform yang gampang, tapi kompetisinya menurut saya itu luar biasa. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dibilang worth it atau nggak worth it, jawaban saya nanti teman-teman bisa tunggu di akhir video ya, karena saya akan bahas pertama dari realitanya dulu nih guys ya. Jadi realitanya pertama, yang pastinya dari Botakers sudah tahu ya, biaya admin dan potongan TikTok makin ke sini makin gila. Ya, bahkan kemarin ada satu peraturan lagi di mana kalau mau ngikut campaign dengan subsidi daripada TikTok, teman-teman seller wajib ngiklan GMP Max dan ada hitungan take rate-nya kalau nggak salah 3%. Ya, dan dengan itu berarti memang kalau mau sukses jualan, mau dapat subsidi daripada platform ya harus ngiklan juga ya, nggak iklan nggak jualan. Ya, jadi makin sini biaya admin dan potongannya makin berasa sehingga margin seller pun jadi lebih tipis sekarang. Ya, jadi itu pertama realitanya. Tahun depan kita nggak tahu, tapi kemungkinan besar akan terus naik. Ya, karena kita lihat trennya ya. Tahun ini mungkin 20% itu udah minimal. Ya, bahkan kalau dihitung sama biaya lain-lain, mungkin bisa 40%, 50% potongannya. Oke, jadi itu pertama, biaya adminnya ngeri, ya, makin tinggi. Yang kedua, affiliate. Affiliate sangat-sangat berperan dan membantu di TikTok, tapi juga affiliate ini yang bikin sakit kepala juga. Ya, karena ada biaya sampel yang nggak kecil. Dari beberapa seller yang sudah Om bantu dan juga mungkin udah masuk interviewnya di YouTube Cerita Om Botak, biaya sampel itu bisa 20% bahkan 30% dari total omset. Ya, jadi biaya itu gede banget biaya sampel. Belum lagi komisinya. Komisinya harus bersaing ya. Mungkin kalau buat seller biasa 10% itu udah standar yang diminta sama afiliator. Bukan cuma sampel dan komisi, tapi juga ada biaya iklan. Nah, dari interview Om Botak dengan beberapa teman afiliator, mereka mengharapkan bahwa dari sisi seller pun punya budget GMP Max yang gede. Kalau budgetnya kecil, dari sisi afiliator pun agak enggan untuk membantu mengafiliatin barangnya. Jadi besar ya untuk potongan-potongannya ya. Nah, challenge yang lain di TikTok adalah banyaknya seller dari luar yang masuk di TikTok. Jadi kita berkompetisi bukan dengan seller lokal aja nih. Ya, teman-teman, saat ini yang seperti teman-teman tahu di lapangan banyak banget seller-seller dari luar yang bisa kasih komisi tinggi dan sampel pun sangat murah hati. Ya, misalnya mereka datang dengan modal yang cukup gede. Dan ini juga mereka berani untuk ngiklan dan harga jualnya pun cukup murah. Jadi adanya kompetisi ini membuat kita sebagai seller yang jualan pun lebih challenging ya. Nah, kendala berikutnya ya, teman-teman bisa tebak, ini adalah kendala dari sisi platform yang sangat sensitif. Sering sekali seller-seller ini mengeluh ke Om Botak bahwa mereka dapat penalti sehingga mengakibatkan tokonya harus tutup dan nggak bisa dibuka kembali. Ya, saldo pun seringkali mengendap dan nggak bisa ditarik. Ya, dan bukan cuma itu, dari sisi penalti ini menyebabkan nggak bisa live dan performanya pun sering turun, bukan karena salah seller sendiri. Mungkin kena bom COD, ya, mungkin ada kompetitor yang nggak senang dan kasih review yang jelek. Dan ini membuat sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Ya,
Bom COD pun ini jadi kendala karena uh, ketika kita matikan COD, orderan turun. Tapi ketika kita nyalakan dan ketika GMB Max-nya aktif, banyak COD-COD yang sebenarnya adalah order fiktif. Jadi buat seller banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan dan juga resikonya. Nah, itu tadi sisi negatifnya, ya. Apa sih sisi positif daripada TikTok? Nah, teman-teman tahu TikTok itu adalah viral machine, ya, di mana brand yang notabene nggak dikenal ketika masuk TikTok dan boom secara organik, itu bisa omsetnya naik puluhan kali lipat dari nol langsung bisa jadi brand yang 1M ke atas per bulan omsetnya. Itu hanya karena konten-konten dan dibantu dari creator dan afiliator daripada TikTok. Ya. Dan ketika TikToknya besar, itu akan membuat marketplace lainnya pun akan naik. Ya. Brand-brand yang Om bantu sebagai konsultan, itu biasanya ketika TikToknya naik, Shopee-nya pun ikut naik. Karena ini Shopee menerima limpahan orderan dari viralitas daripada TikTok sendiri. Jadi secara sosial media, TikTok itu sangat-sangat baik. Ya, bayangkan teman-teman, zaman sekarang kita ini bisa dari storytelling hingga jualan hanya dengan satu video saja. Dan ketika storytellingnya bagus, itu pun akan menaikkan brand dan akan menghasilkan penjualan yang sangat baik. Jadi bangun brand sekarang ini paling cepat saat ini di TikTok dibandingkan dengan platform lain. Ya harus diakui TikTok itu memang keren banget untuk urusan branding. Dan afiliator sebagai satu ekosistem ekonomi yang baru ini sangat-sangat powerful. Ketika teman-teman punya strategi afiliator yang tepat, brand itu bisa scale up dengan sangat cepat di tangan afiliator yang tepat. Dan ini kita lihat karena memang saat ini gamenya adalah game attentions dan semakin banyak attention yang kita dapat dari video-video yang ada, ini akan membuat brand itu jualannya pun bagus sekali. Ya, salah satu contohnya mungkin brand Skintific, di mana dia menurut data yang pernah kita baca, itu setiap bulannya ada 500.000 video baru di TikTok, sehingga jualannya, teman-teman boleh cek di datapinter.com, jualannya pun sangat menggiurkan, ya, karena kontennya banyak, dan jualannya pasti juga bagus sekali. Nah, kita sudah lihat sisi negatifnya, dan kita sudah lihat sisi positifnya. Apa sih kesimpulannya? Ya, kesimpulannya, pertama, TikTok itu bukan untuk semua seller. Jadi TikTok itu menurut saya nggak cocok untuk seller-seller yang modalnya kecil, yang memang ketika videonya viral pun nggak ada modal untuk produksi, dan barangnya itu limited. Jadi ketika viral itu butuh barang yang continue, butuh barang yang produk hero-nya itu nggak boleh kosong, karena viralitas itu akan menghasilkan omset yang luar biasa kalau stoknya ready. Kalau stoknya nggak ready, ya karena dari sisi produksinya masih terbatas, dari sisi modal pun terbatas, itu menurut saya nggak cocok. Ya, TikTok juga nggak cocok buat seller-seller yang secara bisnis model ngitung profitnya itu masih sangat mepet, sehingga nggak ada budget lebih untuk iklan, untuk ikutin campaign-campaign di TikTok, untuk kasih sampel, atau untuk komisi afiliator. Sehingga membuat platform ini itu nggak cocok buat seller-seller seperti itu. Ya, mungkin teman-teman distributor yang budgetnya dari prinsipal itu terbatas, misalnya hanya dikasih 20%, itu nggak bisa gerak di TikTok karena untuk bisa bergerak secara leluasa itu perlu margin yang cukup tebal, ya. Nah, jadi ini TikTok memang bukan untuk semua seller. Tapi buat seller-seller yang bisa menggunakan TikTok dengan baik, yang mungkin dari awal sudah disusun ya strategi dari cara hitung harga jualnya dengan tepat, sehingga ada budget buat iklan, ada budget buat komisi platform, ya ada budget buat sampel, ada budget buat komisi afiliator, buat GMV Max, dan buat mungkin resiko-resiko COD yang bermasalah di TikTok. Menurut Om Botak, TikTok itu adalah platform yang sangat-sangat baik
Karena ketika kita punya brand yang bagus, sales-nya pun otomatis akan naik, terlebih lagi di 2026. Om Botak percaya TikTok itu masih sangat worth it kalau teman-teman punya data-data, kalau teman-teman adalah seller-seller yang bisa mempersiapkan hal-hal seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Ya, jadi buat teman-teman seller bagaimana? Apakah menurut teman-teman saat ini TikTok adalah salah satu platform andalan buat teman-teman botakers dalam berjualan, atau teman-teman sudah nyerah berjualan di TikTok, hanya jualan di platform lain aja, atau dari teman-teman mungkin belum pernah berjualan di TikTok karena selama ini salah ngitung harga jual. Coba kita benerin, coba kita masukin semua biaya-biaya tersebut dan resikonya, sehingga jualan teman-teman di 2026 ini bisa memanfaatkan TikTok sebagai salah satu strategi dalam scale up menuju 1M. Ya, coba tulis di kolom komentar apa pertanyaan, dan mungkin teman-teman mungkin penasaran strateginya seperti apa sih Om kalau untuk berjualan di TikTok, cara ngitung harga jualnya seperti apa sih? Kita akan bahas di video kita selanjutnya, tapi bantu komen ya supaya Om Botak tahu kira-kira buat dari teman-teman worth it nggak sih? Kalau menurut Om Botak sih masih worth it, tapi bukan untuk semua seller. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.